M3. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan mungkin ada orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Saya saat ini mewakili M3 ingin sedikit sharing. Izinkan saya share screen. Yang bicara. Ya, sudah bisa ya? Sudah terlihat? Belum, Dok. Oh iya, sudah. Sudah. Ya. Ada suara? Tidak ada suara. Ya, saya matikan saja videonya. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit share kepada adik-adik mahasiswa baru dari Poltekkes Akper Fatima ya, Akper Fatima Parepare mengenai tantangan dan perubahan paradigma pendidikan di dalam ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Biasanya kedua cabang ini saling terkait. Apakah sudah berubah ini? Ya, screen-nya sudah berpindah. Sudah, Dok. Oh iya, Dok. Beritahu kalau sudah berpindah karena seringkali sinyalnya buruk. Perkenalkan, saya Lucy. Saat ini sebenarnya saya adalah tenaga ahli di tim percepatan pencegahan anak stunting atau anak kerdil, Sekretariat Wakil Presiden saat ini. Kemudian juga reviewer beberapa jurnal dan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Agustina. Dan mungkin saya akan sangat senang hati apabila adik-adik calon mahasiswa baru dapat berkolaborasi dan berkomunikasi terkait hal-hal apapun ya seputar pendidikan. Saya akan sedikit memberikan gambaran tantangan masa depan, kemudian masuk dalam dunia pendidikan tinggi, harapan dan sedikit take home message yang bisa dibawa. Ini adalah tantangan masa depan. Sebenarnya pada pagi hari ini saya tidak ingin memberikan penjelasan atau kuliah ya, tetapi karena adik-adik berada dalam fase rentang usia 16 sampai 30 tahun ya mungkin ya di bawah itu, di mana rentang usia tersebut adalah fase yang memerlukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Untuk itu, izinkan saya sedikit sharing bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang memang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Sehingga apa yang sudah adik-adik putuskan saat ini untuk meningkatkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi itu adalah sangat tepat. Ini adalah tantangan masa depan. Saat ini kita sedang berada dalam revolusi industri 4.0 menuju society 5.0, di mana fenomena kemajuan teknologi informasi dalam era revolusi digital ini menjadi sangat pesat, dan ditambah lagi dengan adanya COVID-19 yang mendorong percepatan era digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Kemudian sedikit adanya perubahan peradaban di masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Kemudian juga adanya semakin tegasnya fenomena yang menempatkan inovasi, informasi, kreativitas, pengetahuan, inovasi atau terakhir Bapak Presiden Jokowi berulang kali menyatakan perlu adanya terobosan-terobosan dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, dan negara. Dan saya sangat apresiasi dengan Akper Fatima Parepare yang sangat terbuka dan membuka peluang kerjasama termasuk dengan kami
saat ini di Sekretariat Wakil Presiden. Ini adalah solusi generasi revolusi industri 4.0, di mana saat ini perlu adanya literasi manusia menjadi bagian dari general education yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa. Ada literasi data dan teknologi yang mungkin dapat diterapkan dalam mata kuliah pilihan. Tentunya dalam menghadapi general education ini butuh beberapa keterampilan-keterampilan yang sebenarnya sudah dimiliki namun masih perlu diasah. Antara lain adalah kemampuan kognitif, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis, ya, atau berpikir sistematik, atau disebut juga berpikir tingkat tinggi atau metacognitive thinking. Kemudian juga perlu adanya penyadaran mengenai pentingnya belajar sepanjang hayat. Jadi walaupun nanti adik-adik sudah lulus dari Akper Fatimah Parepare, kemudian memutuskan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan seterusnya sampai tingkat jenjang doktoral, itu kita masih senantiasa terus untuk mengupdate ilmu dan pengetahuan. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa ada literasi baru, di antaranya adalah literasi data, teknologi, maupun selain literasi manusia. Literasi manusia di sini bahwa kita dituntut untuk mampu melakukan komunikasi, berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan semua pihak. Jadi kalau memang adik-adik kenal ya saat ini ada di dalam jenjang pendidikan yang baru, tentunya saling kenalan dulu antar sesama mahasiswa baru, berkenalan dengan guru, dan tidak menutup kemungkinan berkenalan dengan dunia luar, termasuk dengan saya tadi saat ini ya. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership, mampu bekerja dalam tim, dan memiliki kematangan budaya atau cultural agility, bagaimana adik-adik dapat beradaptasi dengan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi tetap mampu bekerja sama. Kemudian tidak kalah penting saat ini adalah lebih ditekankan adanya jiwa entrepreneurship. Ini adalah pembangunan manusia Indonesia ke depan. Perlu adanya, salah satunya ada 4 poin di sini ya, yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini adalah perlunya penguatan sistem sertifikasi dan kompetensi. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai dunia pendidikan tinggi yang mungkin serupa tetapi yang adik-adik telah tempuh sebelumnya di masa SMA. Ya, jadi di dalam pendidikan tinggi ini ada yang namanya Tridharma, yaitu tidak hanya pendidikan tetapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan ketiganya ini adalah saling berkaitan. Dengan kita menempuh pendidikan, kita dapat membuka wawasan, ide, dan inspirasi-inspirasi. Kemudian dengan adanya ide-ide tersebut, wawasannya menjadi lebih terbuka, kita tentunya mampu melakukan apa yang disebut dengan penelitian. Ya, tidak hanya itu, terakhir kita juga harus ingin mengaplikasikan ilmu maupun studi-studi yang telah kita lakukan dalam bentuk implementasi nyata berupa pengabdian masyarakat. Dan dari ketiganya ini tentunya yang diharapkan adalah publikasi artikel ilmiah yang berreputasi atau yang terindeks ya. Dan itu akan memperkenalkan adik-adik ke dalam dunia pendidikan di tingkat nasional maupun internasional. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru ilmu keperawatan ya, Akper Fatimah Parepare. Ini di sini saya berbicara lebih umum dan ilmu keperawatan atau profesi perawat adalah bagian di dalam ini. Bahwa profesi perawat ini adalah profesi yang mulia, bergengsi dan sangat diminati. Kenapa? Karena adanya kebutuhan pelayanan
sebagai pemberi asuhan, care provider. Juga tidak hanya itu, tetapi sebagai pemimpin dalam kelompok atau community leader. Juga adik-adik nanti setelah lulus juga dapat berprofesi sebagai pendidik atau edukator maupun pengelola, pemimpin ya, manajer dan maupun sebagai peneliti. Kemudian profesi perawat ini sangat erat dengan nilai keluhuran individu. Jadi ada etika, ada profesionalisme yang harus dijunjung, ya, rasa kemanusiaan yang senantiasa harus melekat. Kemudian dalam melakukan pelayanan profesi perawat maupun dokter ya sama kita ya, dibutuhkan suatu ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi. Kemudian profesi ilmu kedokteran dan kesehatan termasuk diantaranya dokter, perawat, bidan, ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat, ini adalah terdiri dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda, namun kita sangat erat ya dalam menjalankan tugas. Nanti kita akan saling bekerja sama ya, terutama adalah dokter dengan perawat. Apakah dokter perawat dengan bidan dan seterusnya. Tidak hanya itu, juga dengan apoteker, ahli gizi, penata ronsen dan lain sebagainya. Tentunya itu kita semua harus dapat terus mengembangkan kemampuan, menguasai ilmu dan teknologi, dapat mampu menjunjung tinggi integritas etik dan moral agar dapat mengabdi kepentingan kemanusiaan. Ini yang menjadikan profesi di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan ini menjadi sangat mulia, bergengsi, dan sampai dengan saat ini masih menjadi prodi yang sangat diminati. Kemudian nanti adik-adik masuk dalam jenjang pendidikan tinggi juga akan dapat mulai diajarkan bagaimana merencanakan, merancang, mengimplementasikan penelitian, ya. Mulai dari adik-adik harus membiasakan diri membaca, ikut rajin mengikuti pertemuan ilmiah atau dari pengalaman, bahkan dari pengamatan. Tetapi itu semua belum berdasarkan bukti ilmiah yang nyata. Masih dicari gitu ya, di mana masalahnya, di mana gap-nya. Kemudian masalah itu bisa dirumuskan, ya tentunya dirumuskan dengan penelitian, ya research ya, penelitian, itu mencari, search itu ya mencari kebenaran. Ya tentunya dengan suatu spesies mengembang ya, membuat suatu inovasi penelitian kan bermanfaat, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan riset yang memiliki daya saing. Ini adalah kompetensi secara umum mahasiswa ilmu kedokteran dan kesehatan. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan landasan ilmiah bidang ilmu, khususnya ilmu keperawatan. Tidak hanya itu, adik-adik akan belajar mengenai keterampilan klinis, prosedur dan praktek maupun asuhan keperawatan. Juga adik-adik akan belajar ya melakukan komunikasi efektif, verbal dan nonverbal, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Karena seingat saya ya, Akper Parepare ini juga ada kerjasama dengan luar negeri, jadi tidak menutup kemungkinan nanti adik-adik akan dapat memberikan pelayanan go internasional ya. Selain itu sebagai perawat tentunya juga dituntut mampu mengelola masalah kesehatan. Antara lain apa? Melaksanakan promosi kesehatan ya, komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan pencegahan dan deteksi dini. Utamanya adalah promotif dan preventif. Selain adik-adik juga mawas diri dan dapat senantiasa melakukan pengembangan diri. Artinya apa? Melakukan tugas dengan penuh kesadaran dan kemampuan atas keterbatasannya. Jadi perawat tidak bisa bekerja sendiri, ada batasan-batasan di mana perawat mungkin tidak bisa melakukannya, maka akan di-refer ke
yang lain, apakah ke dokter, ke bidan dan lain sebagainya. Begitu juga kami ya sebagai profesi dokter ya, kalau kami juga menyadari ya bahwa kami juga memiliki kemampuan dan keterbatasan, sehingga dengan cepat kami bisa memutuskan ini perlu dilakukan konsul kepada misalnya dokter spesialis ya. Selain itu, adik-adik juga mampu mengelola informasi, artinya dapat mengakses, mengelola, menilai informasi dan perubahan dengan cara mengubah mindset dan mampu berpikir kritis dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi, mahasiswa ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan harus memiliki pengetahuan yang luas, ketelitian, mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, peduli, dan menguasai teknologi. Nah, ini adalah gambaran pola pikir terintegrasi dalam melakukan pemecahan masalah di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan. Kalau yang biasa mungkin adik-adik sudah pernah dengar 5W 1H. What, who, when, where, why, dan bagaimana ya. Ini nanti akan secara bertahap adik-adik akan mendapatkan ilmu dari pendidikan yang saat ini akan ditempuh, sehingga bisa melakukan problem solving, berpikir kritis, dan memutuskan prosedur dan tindakan yang tepat. Jadi nanti adik-adik akan merasa I don't know what I don't know. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu apa yang saya tidak ketahui. I know what I don't know. I know what I know. Sampai akhirnya adik-adik akan sadar bahwa I'm not aware and I know. Dan itu butuh proses ya. Tanpa sadar adik-adik akan mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Ini adalah tahap perkembangan berpikir kritis ya. Seseorang itu dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, yaitu mengajukan suatu pernyataan yang relevan, yang terkait ya, menyampaikan informasi yang relevan, dapat memilah informasi-informasi tersebut secara efisien dan kreatif. Kemudian informasi yang diperoleh itu dapat dinalarkan secara logis dan sampai kepada kesimpulan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dan ini tentunya butuh proses ya, menjadi seorang pemikir pemula sampai dengan pemikir yang ahli. Dan ini adalah kompetensi ya. Kompetensi itu adalah seperangkat tindakan yang penuh tanggung jawab yang akan dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk mampu oleh masyarakat melakukan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Jadi sebagai seorang perawat yang kompeten, ya, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan, dan yang tidak kalah penting adalah sikap atau attitude. Jadi kompetensi terdiri 3 poin besar, yaitu knowledge, skills, dan attitude. Ini adalah learning pyramid dari National Training Laboratories Bentelman, ya. Dikatakan di sini bahwa belajar dengan cara diberi kuliah, ya, seperti saat ini karena keterbatasan jarak, ya, sepertinya saya ini sedang mengajar, ya, walaupun secara daring. Nah, dengan cara seperti ini, apalagi adik-adik misalnya, ya, kalau bosen bisa mematikan video, ya, bisa sambil main HP, ya, bisa sambil ngobrol dan lain sebagainya. Sehingga dari penelitian ini dikatakan bahwa cara belajar dengan diberikan kuliah ini tingkat retensinya, ya, tingkat kemampuannya untuk masuk ke dalam dicerna itu hanya sebesar 5%. Tetapi yang paling besar, ya, dari learning pyramid ini yang bisa dilihat adalah teach each other. Jadi nanti adik-adik biasakanlah berdiskusi, ya, antar teman, ya, di dalam kelompok, atau nanti kalau sudah sedikit berdiskusi masih ada jalan buntu, bisa juga minta berdiskusi dengan
dosen ya. Tidak hanya itu ya, juga nanti akan diajarkan ya dengan demonstrasi-demonstrasi, misalnya bagaimana cara memasang kateter. Kan berbeda ya apabila kita hanya dijelaskan begini loh cara masang kateter gitu misalnya. Tetapi nanti juga akan didemonstrasikan, akan diperlihatkan, dan dengan demikian tentunya tingkat retensinya akan lebih baik lagi. Nah, ini adalah 5 prinsip seorang pembelajaran yang sudah dewasa. Tentunya saat ini adik-adik sudah masuk dalam jenjang pendidikan tinggi ya, sehingga mampu menyusun strategi belajarnya sendiri ya, dan mengelola waktu belajar tersebut dengan efektif, tentunya dengan kesadaran penuh ya, tanpa harus misalnya diminta oleh orang tua atau dosen. Kemudian sadar akan kebutuhan belajarnya, mawas diri, ingin mengembangkan diri dan budaya belajar sepanjang hayat itu mulai tertanam ya. Tentunya mampu belajar mandiri dalam hal ini, adik-adik harus mampu memanfaatkan fasilitas belajar baik yang disediakan oleh pihak kampus maupun yang dimiliki oleh adik-adik secara maksimal ya. Selain tentunya nanti di awal proses pembelajaran adik-adik akan disosialisasikan tujuan belajar dari tiap-tiap mata ajar. Dan peran dosen itu di mana ya? Kami ini akan membantu menggali prior knowledge ya, atau pengetahuan yang telah adik-adik peroleh sebelumnya di jenjang SMA ya. Kami akan menggali ya, misalnya dulu waktu SMA pernah belajar tentang metabolisme ya. Kita ulang lagi nih metabolisme. Mulai dari kita makan nasi, mulai dicerna di mana, diserap di mana, sampai bagaimana nasi itu dapat digunakan sebagai sumber energi dan seterusnya. Nah, itu tentunya kemampuan dosen ya untuk menggali ilmu yang memang telah adik miliki sebelumnya. Kemudian mungkin ada dari di sini yang IPA ya, masih ingat nggak pelajaran siklus Krebs ya? Aduh, nggak ingat ya, aplikasinya di mana tuh siklus Krebs? Nah, itulah tugas dosen nanti ya, akan mengingatkan kembali, mempertimbangkan secara mendalam, menggali pengetahuan yang adik-adik telah peroleh sebelumnya untuk dalam belajar yang lebih lanjut. Kemudian dosen juga akan mendalami pengetahuan mahasiswa tersebut secara lebih mendalam. Tentunya seorang dosen dapat berpikir metakognitif ya. Saya sebagai dosen misalnya saya dapat memperhatikan misalnya mahasiswa A ini kelihatannya masih belum paham, sehingga saya bisa bertanya atau menjelaskan ulang. Ya, dosen juga akan memastikan bahwa seluruh mahasiswa itu sudah terlibat aktif ya. Mahasiswa A, B, C, D benar-benar sudah mampu semuanya memasang kateter. Yakin bahwa tidak ada proses pembelajaran yang terlewati atau terabaikan. Dan disinilah nanti peran dosen-dosen dari Akper Fatima Parepare yang senantiasa akan membimbing adik-adik dengan penuh teliti dan kasih sayang ya. Tentunya sebagai dosen kita juga akan senantiasa memonitor dan memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun ya. Misalnya, oh adik itu tadi sudah bagus, sudah betul, tetapi masih perlu diperbaiki dalam hal A, B, C, D ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat berharga, adik-adik sudah dapat masuk di dalam jenjang perguruan tinggi ya. Gapai cita dan asa. Jadi pendidikan itu tidak hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian atau karakter yang akan merupakan suatu jembatan menuju gerbang kesuksesan. Jadi gapailah mimpi ya. Cuman katanya kalau mimpi jangan kelamaan gitu ya, jangan kelamaan tidurnya gitu ya.
gapai mimpi dan asa tersebut ya. Kemudian lakukan publikasi, karena dengan melakukan publikasi tidak hanya memberikan nilai tambah bagi diri, tetapi juga nilai tambah bagi pihak universitas atau pendidikan tinggi ya. Jadi lebih dikenal nih, Akper Fatima Parepare, ada yang lolos publikasi terindeks jurnal terindeks Scopus gitu ya. Kemudian adik-adik juga senantiasa menemukan, menciptakan inovasi dan kreativitas. Bagaimana caranya? Tentunya dengan melakukan kolaborasi lintas ilmu. Di sini sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa dengan senang hati juga saya akan senantiasa menerima masukan-masukan maupun kreativitas-kreativitas yang ingin adik-adik sampaikan misalnya ya, yang terkait dengan gizi. Senantiasa membuka wawasan ya, belajar sepanjang hayat. Jadi kalau bertemu dengan dosen di dalam diberikan berilah sapaan gitu ya, ingin kenal gitu ya. Kemudian nanti ketemu lagi dengan dosen di luar Aktima Parepare ya, seperti ini di gambar foto. Saya juga ketemu dengan profesor dari Johns Hopkins University. Walaupun dengan keterbatasan, ya saya sapa. Siapa tahu kita nanti bisa bekerja sama. Dan betul, kami saling berkomunikasi terkait dengan bidang keilmuan melalui email. Ini adalah Profesor Robert Black, penulis jurnal seri Lancet ya. Kebetulan kita ketemu, saya kejar gitu ya. Jadi yang kita kejar-kejar itu bukan hanya artis ya. Kalau sudah di dunia pendidikan tinggi, kita menggapai mimpi ya, cita-cita, dan ini adalah tokoh saya. Saya ingin seperti dia, saya ingin bisa menulis. Pertama gimana ya? Ya udah deh saya sapa dulu gitu. Kayak kita zaman SMA pengen jumpa dengan artis ya. Nah, ini adalah pesan yang saya sampaikan, bahwa ada perubahan paradigma dalam pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan, termasuk perawat ya. Bahwa dosen itu akan memberikan kesempatan dan dorongan bagi mahasiswa untuk aktif belajar mandiri, menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah adik-adik peroleh sebelumnya, memilih yang relevan, kolaboratif, elaboratif, dan adanya umpan balik yang membangun. Membekali adik-adik sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sepanjang hayat. Sehingga ada perubahan peran dosen ya. Kalau dosen dulu lebih kepada lecturer ya, sebagai informasi yang dominan. Tetapi sekarang sudah berubah paradigmanya, bahwa kitalah sebagai mahasiswa yang harus aktif untuk belajar mandiri dan bertanya hal-hal yang masih belum dimengerti. Kesimpulan yang berikutnya adalah jangan takut untuk bermimpi. Wujudkan mimpi tersebut dengan belajar bersungguh-sungguh. Dan saya sekali lagi mengucapkan selamat atas diterimanya adik-adik di Akper Fatima Parepare. Ini adalah investasi ya. Kembangkan mimpi untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Tentunya harus menyerahkan. Jangan hanya jadi followers, harus bisa menjadi trendsetter, akan lead ya, dengan inovasi-inovasi dan kreativitas tanpa batas. Yang tidak kalah penting, pesan saya, jaga sikap, imbangi kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu, dokter. Ya, terima kasih. Salam Bu Agustina dan adik-adik mahasiswa baru. Untuk kita berkomunikasi lagi, saya pamit karena saya ada rapat dan Sekretariat Wakil Presiden jam 9. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke Ibu Agustina.
Bagus. Ya, terima kasih Dokter Lucy atas luar biasa untuk bergabung, menyumbangkan waktu khusus untuk memberikan masukan yang luar biasa. Ya, saya juga ikut terpesona menyimak slide yang dokter tadi sampaikan ya, dan mudah-mudahan bukan kali ini saja dokter masih ada kesempatan berikut. Dan juga perlu kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak AKP Paulus Kasno yang nanti juga akan memberi materi bersama mahasiswa tingkat 1 atau mahasiswa baru tingkat 2 dan 3 beserta alumni. Ada alumni ya yang ikut bergabung di Zoom ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik materi kuliah pakar ya. Beliau ini betul-betul pakar dan beliau tidak segan-segan memberikan masukan yang luar biasa bagi kita semua, bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga bagi kami dosen penting. Selanjutnya mungkin tidak ada sesi tanya jawab karena beliau sudah ada kegiatan lain, tapi saya kurang tahu, kalau saya tidak salah tadi ada informasi masih ada hal lain yang akan disampaikan oleh Dr. Erwin dan tim dari M3. Dr. Erwin mungkin masih ada yang mau disampaikan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dr. Edin hadir ya, juga hadir di sini. Kebetulan saya perwakilan yang terhormat untuk Kapprodi ataupun jabatan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di mana di sini saya adalah perwakilan dari aplikasi pembelajaran digital atau M3, ya, di mana M3 di sini dari yang namanya Micron Medical Multimedia. Nah, di mana kita Micron Medical Multimedia bersama dengan Dr. Lucy, dengan Dr. Erwin, ya, mengembangkan sebuah yang namanya inovasi. Nah, di mana inovasi di sini itu di sini itu tujuannya adalah untuk membantu teman-teman dalam proses belajar. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, di sini teman-teman untuk mencari informasi ataupun teman-teman untuk belajar itu bisa dari mana saja. Nah, termasuk di sini juga teman-teman bisa gunakan aplikasi M3 kita untuk belajar. Nah, karena memang di sini sudah kita desain khusus agar teman-teman belajarnya lebih mudah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Lucy juga tadi, di sini aplikasi pengembang kita menggabungkan yang namanya antara membaca buku dengan menonton video. Nah, artinya di sini sudah kita lengkapi dengan konten. Nah, di mana teman-teman ketika membaca teori, pasti teman-teman lebih paham lagi ketika teman-teman dibantu juga dengan yang namanya konten. Nah, di situ teman-teman juga bisa langsung melihat gimana cara belajarnya dengan aplikasi M3 kita. Nah, perusahaan kita ini sudah hampir berdiri sekitar 11 tahun dan sudah hampir memiliki sekitar 100.000 lebih member di seluruh Indonesia. Nah, di mana di sini bukan hanya kalangan mahasiswa yang menggunakan aplikasi M3 kita, kalangan dosen pun untuk mengajar itu banyak yang menggunakan aplikasi M3 kita. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu aja, di sini sudah sedikit saya jelaskan seputar aplikasi M3 kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen untuk menampilkan aplikasinya. Baik, untuk tampilan aplikasinya sudah terlihat. Terlihat. Baik. Nah, teman-teman sini boleh perhatikan untuk tampilan dari aplikasinya. Nah, di mesin khusus
agar teman-teman belajarnya lebih mudah. Teman-teman boleh perhatikan di sini M3 ya, atau media, kita menyediakan dari mulai yang namanya ilmu dasar. Nah, artinya teman-teman di sini bisa menggunakan aplikasi kita mulai dari teman-teman masuk kuliah. Nah, atau teman-teman di sini semester 1. Nah, teman-teman juga bisa gunakan aplikasi kita sampai ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Artinya di sini memang kita sudah menyiapkan ya agar teman bisa gunakan aplikasi kita sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini misal saya buka di bagian anatomi. Nah, atau di sini teman-teman perhatikan, memang di sini tampilannya seperti buku. Nah, tapi teman-teman boleh perhatikan lagi, contoh misalkan di sini ada anatomi sistem indera, sistem respirasi. Nah, di mana sini setiap materi di anatomi sistem respirasi. Nah, seperti ini. Nah, di sini gambarnya juga bisa diperbesar. Nah, kemudian yang tadi saya bilang, kita ada yang namanya konten. Artinya, kita bersama dengan solusi ya, ciptakan sebuah inovasi. Nah, kemudian di sini teman-teman boleh perhatikan di sini kontennya ada 3. Pertama itu dengan menggunakan kadaver, yang kedua dengan menggunakan animasi, dan yang ketiga dengan menggunakan manusia asli. Nah, di sini teman-teman setelah dibantu teori, teman-teman akan langsung dibantu sama yang namanya konten. Artinya di sini teman-teman bisa belajar menggunakan yang namanya fitur video. So, kita buka salah satunya. Nah, di sini teman-teman boleh perhatikan dengan belajar video, dengan membaca teks, otomatis peningkatan peningkatan daya ingat ataupun peningkatan belajar teman-teman di sini lebih meningkat lagi. Nah, teman-teman boleh perhatikan. Nah, memang di sini untuk anatomi ya kita 90% menggunakan kadaver atau mayat. Nah, artinya teman-teman juga bisa melihat bagian-bagian dalam. Ya, kemudian teman-teman bisa melihat warna aslinya. Nah, teman-teman boleh perhatikan di sini belajar dengan menggunakan fitur teori dan konten seperti ini. Dan insya Allah akan menambah pembelajaran teman-teman. Nah, sekarang kita next lagi. Contoh tadi yang buka di anatomi respirasi. Nah, kita lagi di anatomi kardiovaskular ya. Dan di sini juga kita animasinya. Artinya teman-teman bisa melihat proses jantung ya. Ini ada proses kerja jantung. Nah, di mana teman-teman boleh perhatikan ya ada katup-katup yang bekerja. Nah, sekarang kita lihat lagi dengan menggunakan kadaver. Ya. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan. Jadi teman-teman belajarnya di sini kita langsung melihat bagian-bagian dalam. Artinya terlihat paru-parunya, kemudian terlihat jantung aslinya. Nah, ini jantungnya masih terlihat. Ya, nah kita lihat ya. Nah, di sini kan. Onto the upper. Di mana di sini kita belajar. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya sudah mendengar platform-platform kita misal seperti itu, teman-teman boleh belajar lagi karena waktu saya juga sangat terbatas, jadi tidak bisa menjelaskan secara detail. Artinya di sini secara gambaran aplikasi belajar kita di sini gambarannya seperti ini. Artinya teman-teman di sini untuk membantu atau memudahkan teman-teman, kita sudah menyediakan dengan yang teori dan konten. Nah, sekarang kita next ya. Nah, misal teman-teman tadi sudah belajar anatomi, kemudian masuk ke fisiologi. Nah, di sini yang tadi ya juga cukup detail karena memang anatomi dan fisiologi di sini sudah kita desain cukup detail. Nah, teman-teman boleh perhatikan ya, misal fisiologi sistem kardiovaskular, kemudian fisiologi respirasi ya. Jadi di sini boleh perhatikan nanti teman-teman untuk membuka materinya silakan teman-teman boleh pelajari lagi ya. Contoh misal di sini teman-teman fisiologi sistem kardiovaskular. Nah, di sini kita sudah melengkapi. Artinya teman-teman bisa lihat proses karena di sini fisiologi bisa diartikan sebagai fungsi dari anatominya. Nah, signals or that muscles to contract to nah, teman-teman boleh perhatikan. Baik, kita lanjut lagi.
Nah, itulah tambahan dari yang namanya ilmu dasar. Artinya teman-teman boleh perhatikan. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan gimana pemasangan infus. Tapi sebelum teman-teman melihat kontennya, teman-teman coba perhatikan teorinya terlebih dahulu, karena ketika teman-teman sudah baca teorinya, teman di situ langsung dibantu sama yang namanya konten. Nah, di situ peningkatan teman-teman ya terhadap pemasangan infus bisa 30 sampai 40% itu di teori, kemudian 60 sampai 70% itu di konten. Artinya teman-teman sudah ada peningkatan untuk pemasangan infus. Jadi teman-teman sudah bisa paham untuk pemasangan infus yang memang arahan tetap dari dosen pengajarnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, nanti teman-teman boleh pelajari lagi di mana di sini teman-teman soal durasi waktunya adalah 30 menit. Nah, jadi teman-teman boleh kerjakan satu soalnya 1 menit. Nah, ketika selesai 30 soal, diklik. Nah, di sini langsung terlihat pertanyaannya, teman-teman bisa langsung mengasah kemampuan di sini ya untuk dilatih. Nah, kemudian fungsi jawabannya juga sudah tersedia di sini. Nah, mungkin seperti itu adalah gambaran aplikasi kami ya. Ini adalah ilmu lanjutannya, kemudian ada kuis kreatifnya, kemudian di sini juga kita ada standar diagnosis keperawatan India. Nah, jadi teman-teman boleh perhatikan, sini sudah kita sediakan daftar isinya. Nah, teman-teman tinggal. Nah, di sini teman-teman boleh perhatikan lagi, dari saya, dari aplikasi kami, kita juga menyediakan yang namanya jurnal. Nah, teman-teman boleh perhatikan untuk jurnal di tahunnya. Nah, teman-teman boleh perhatikan di sini ada 2 versi, Inggris sama Indonesia. Artinya di sini teman-teman membuka jurnal, silakan diakses di jurnal kita karena kita sudah menyediakan aksesnya untuk teman-teman buka. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak ketemu untuk jurnalnya, teman-teman juga dibantu sama yang namanya item request. Artinya di sini teman-teman akan dibantu sama yang namanya jurnal. Jadi teman-teman cari untuk mencari jurnal nanti ya di jurnal kita. Baik, itulah penjelasan atau pemaparan singkat dari aplikasi Entri atau Micron Medical Multimedia. Nah, mungkin sampai sini biasanya ada pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama itu gimana cara mendapatkannya, kedua gimana cara menggunakannya, dan yang ketiga apakah aplikasi ini berbayar. Baik, saya jelaskan untuk mendapatkan aplikasi ini ya. Pertanyaan yang pertama, untuk cara mendapatkannya, teman-teman tinggal buka aja HP teman-teman, kemudian nanti ketik di Play Store ataupun di website, diketik aja namanya adalah Entri Keperawatan. Nah, nanti itemnya akan muncul, kemudian nanti teman-teman boleh perhatikan ya. Nah, di mana teman-teman ketika ketik Entri Keperawatan di Play Store, nah nanti itemnya akan muncul. Tadi yang sudah saya jelaskan akan muncul di Play Store. Nah, di situ itu pertanyaan yang pertama, cara mendapatkannya teman-teman cukup ketik di Play Store kemudian ataupun di website. Nah, kemudian masuk pertanyaan yang kedua, gimana cara menggunakannya? Nah, untuk cara menggunakannya, teman-teman cukup isi data, kemudian di bagian paling bawah ada yang namanya kode serial. Nah, di mana untuk kode serial ini itu hanya bisa digunakan oleh member, ya, ataupun di sini memang sifatnya adalah member. Nah, di mana aplikasi kita memang hanya bisa digunakan oleh member-member kita. Nah, di mana masuk ke pertanyaan yang ketiga, apakah aplikasi ini berbayar? Ya, apakah aplikasi ini berbayar? Ya, tentu di sini memang berbayar. Kenapa? Karena memang di sini untuk membuat aplikasi waktunya bukan 1 atau 2 bulan. Di sini kita sudah berdiri hampir sekitar 11 tahun dan jumlah member-member kita juga sudah banyak ya, dan kita pun sudah membuat aplikasi ini dengan tim yang ahlinya. Artinya di sini memang aplikasinya berbayar. Nah, tapi teman-teman boleh perhatikan aplikasi kita berbeda dengan platform-platform yang lain. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar platform-platform yang pembayarannya setiap tahunnya. Nah, tapi di platform kita ataupun di Medical Multimedia ini
itu cukup 1 kali pembayaran, teman-teman selanjutnya tidak akan dikenakan biaya apapun lagi. Artinya, teman-teman cukup 1 kali pembayaran, sampai seterusnya teman-teman tidak akan dikenakan biaya dan tetap bisa menggunakan aplikasinya. Nah, di sini tujuan dari member, ketika teman-teman menjadi member, teman-teman akan mendapatkan yang namanya fasilitas. Nah, mungkin fasilitasnya apa saja? Nah, pertama, teman-teman akan mendapatkan yang namanya aplikasinya secara offline. Artinya, teman-teman tanpa akses internet pun, teman-teman tetap bisa jalankan aplikasinya. Ya, jadi teman-teman bisa belajar di mana aja dan kapan saja dengan menggunakan aplikasi M3 kita. Nah, kemudian fasilitas yang kedua, teman-teman akan mendapatkan yang namanya akses jurnal. Artinya, teman-teman untuk mencari jurnal bisa diakses di jurnal kita. Nah, fasilitas yang terakhir ini adalah update. Artinya, teman-teman nggak akan ketinggalan materi-materi terbaru karena memang di sini kita menyediakan yang namanya akses update. Artinya, teman-teman tetap bisa mendapatkan yang namanya materi-materi terbaru, kemudian latihan-latihan kecil terbaru, dan jurnal-jurnal terbaru. Nah, itulah fasilitas yang bakal kita berikan ketika teman-teman di sini mendaftar menjadi member. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk biayanya. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya untuk biaya menjadi member. Ya. Nah, teman-teman boleh perhatikan di sini untuk biaya pendaftarannya. Nah, itu untuk 1 kali dalam seumur hidup, teman-teman cukup dikenakan biaya 2.500.000 ya. Nah, tapi teman-teman di sini nggak usah khawatir, dari 2.500.000 ini ya, ini adalah biaya pendaftarannya cukup 1 kali pendaftaran. Artinya teman-teman nggak akan dikenakan biaya tambahan lagi. Nah, tapi teman-teman di sini juga nggak usah khawatir. Kita di masa COVID ingin membantu agar teman-teman di sini mendapatkan yang namanya potongan. Nah, kita sudah menyediakan ya dari PT sudah menyediakan yang namanya gift voucher. Artinya gift voucher ini hanya bisa digunakan ya, dan syarat dan ketentuannya teman-teman boleh perhatikan. Nah, tujuan gift voucher ini untuk memotong biaya pendaftaran. Artinya dari 2.500.000 teman-teman mendapatkan potongan 2.200.000. Artinya teman-teman di sini hanya dikenakan biaya 300.000 untuk mendapatkan aplikasi ya. Dengan membayar 300.000, teman-teman sudah bisa gunakan aplikasinya seumur hidup. Artinya teman-teman sudah bisa dapatkan fasilitas-fasilitas dari kita ya. Teman-teman boleh kalikan ya, kalau misalkan teman-teman dari 300.000 itu, teman-teman bisa gunakan aplikasinya seumur hidup. Artinya teman-teman sudah dibantu untuk pendaftaran ya, tidak 2.500.000 tapi dengan 300.000. Nah, teman-teman boleh perhatikan di sini ada syarat dan ketentuannya juga. Voucher ini hanya berlaku untuk 20 pengguna. Artinya di voucher ini itu ada yang namanya kuotanya. Nah, sudah 20 pengguna gift voucher ini itu tidak bisa digunakan lagi, artinya sudah hangus. Nah, kemudian di sini juga ada masa berlakunya, itu sampai 6 September. Artinya, dengan menggunakan gift voucher ini, teman-teman hanya dikasih batas waktu sampai 6 September 2020. Ya. Nah, kemudian tata caranya, teman boleh perhatikan, kirimkan bukti gift voucher ke nomor di bawah ini. Nah, artinya, gift voucher ini bisa digunakan, kemudian teman-teman kirimkan ya ke admin. Nah, nanti admin kita akan approve untuk gift vouchernya. Nah, kemudian teman-teman nanti kalau sudah di-approve, teman-teman cukup membayar dengan 300.000 untuk mendapatkan aplikasi Micron Medical Multimedia ini. Nah, teman-teman boleh screenshot karena ini adalah teman-teman untuk mendaftar menjadi member dan mendapatkan potongan 2.200.000. Nah, teman-teman juga bisa untuk teman-teman yang mau bertanya silakan di 0813 058647 ya. Maaf, 0813 1405 8647. Itu juga ada Instagram ya, teman-teman boleh follow di @officialiapindo. Teman-teman boleh follow agar teman-teman tidak ketinggalan info-info penting dari kita. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai aplikasi M3 ini atau Micron Medical Multimedia ini, ya, di mana saya Fauzi merupakan perwakilan yang memberikan informasi tentang Micron Medical Multimedia ini. Baik, sampai sini kira-kira ada yang ingin bertanya dari... Terima kasih Mas Fauzi, Mas Ahmad Fauzi
menurut saya ini informasi yang luar biasa bagi kami. Saya sendiri sebagai dosen anatomi dan fisiologi, kebetulan yang paling banyak dibuka tadi, itu saya sangat excited ya melihat yang luar biasa. Kenapa baru sekarang diperkenalkan ya? Kok enggak dari dulu gitu? Kenapa baru kenalan? Iya. Saya ingin bertanya sedikit, mohon maaf panitia minta waktu sedikit. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kalau kita sudah jadi member, mungkin tadi ada yang saya tidak dengar dengan jelas. Apakah aplikasi yang mendapat diskon 90% ya, berapa persen itu ya? Menurut saya, apakah aplikasi itu hanya boleh saya gunakan seorang diri atau bisa saya pakai dalam kelompok kecil? Artinya, kalau aplikasi itu saya miliki, apakah bisa saya gunakan untuk mengajar? Bisa saya misalnya pasang di laptop, lalu juga bisa saya buka, dan tadi kan ada offline-nya. Dan kemudian tadi juga dikatakan akan selalu terupdate seperti soal-soal hukum. Dan apakah dengan bayar hanya 300.000 itu ada batasan yang diberikan ke kami? Misalnya Anda dengan hanya aksesnya boleh segini, hanya sampai setengah halaman atau contohnya seperti itu dengan bayaran yang diskon besar-besaran seperti itu. Apakah ada akses yang dibatasi dari kami? Dan kalau misalnya ada bayarnya lain itu adakah akses atau misalnya dia per institusi misalnya? Bagaimana mekanismenya kalau itu untuk kelompok-kelompok besar seperti sekolah atau institusi ini dan apakah di Sulawesi Selatan sudah banyak member yang sudah menggunakan aplikasi ini? Lalu kemudian kalau ada beberapa pertanyaan, kalau ada hambatan misalnya tidak bisa terbuka atau ya ada gangguan, ada kesulitan untuk membuka aplikasi tersebut, apakah didampingi oleh tim Mikro Medical Multimedia ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi adalah apakah aplikasi ini bisa digunakan oleh 2 atau 3 orang mungkin ya. Nah, di sini kita menyediakan kode aksesnya hanya 1, artinya aplikasi ini bisa digunakan di 2 device ya memang di laptop maupun handphone. Nah, tapi kodenya itu berbeda, artinya ketika mahasiswa di sini mengambil aplikasi untuk belajar di handphone, dia tidak bisa digunakan di laptop. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, di sini contoh misalkan dosen mengambil aplikasi kita untuk mengajar. Nah, cobalah gunakan untuk di laptop. Kenapa? Karena bisa dicolok nanti ke infocus atau proyektor. Nah, kemudian di sini ketika dosennya sudah registrasi dengan menggunakan satu kode serial, itu kode serialnya tidak bisa digunakan di laptop yang lain. Kenapa? Karena memang itu adalah tingkat keamanan dari kita, ya. Nah, kemudian kalau untuk belajar kelompok kecil, ya, itu biasanya balik ke mahasiswanya masing-masing. Kenapa? Karena biasanya ada mahasiswa keperawatan yang satu kosan ada 2 orang atau 3 orang. Nah, dia biasanya menggunakan aplikasi kita belajarnya bareng ya dalam satu kosan itu bisa. Nah, kemudian kalau misalkan ada problem dengan aplikasi kita, biasanya kita selalu membantu. Kenapa? Karena kita memang menyediakan technical support ya ataupun programmer kita itu biasanya nanti akan membantu teman-teman dalam yang namanya pemasangan program. Artinya memang di sini untuk pemasangan programnya mudah. Nah, bisa di-download di Play Store ataupun di website ya. Memang sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan flash disk ya. Tapi di sini sudah banyak flash disk itu mengandung virus. Artinya kita biasanya hanya memberikan garansi selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun kerusakan flash disk itu kita tidak bisa garansi. Nah, maka dari itu sekarang kita publikasikan ke Play Store dan website, artinya mahasiswa di sini bisa download kapan saja untuk filenya, kemudian untuk kodenya bisa digunakan seumur hidup ya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Nah, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan lagi atau masih kurang jelas? Ya, baik.
Ya, terima kasih Ahmad Fauzi atas masukannya. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti kita akan langsung ya lewat F3. Sekali lagi mungkin kepada panitia kalau ada yang mau bertanya, mungkin nanti bertanyanya langsung ke institusi, nanti kami fasilitasi secara kolektif kepada tim dari M3. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas informasi ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita teruskan dan tentu juga kami akan bantu share ke sekolah lain yang membutuhkan hal-hal seperti ini. Jadi nanti kita kontak untuk bisa mendapatkan informasi yang mengenai program yang ada di M3. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan acara ini ke panitia. Terima kasih kepada Ibu Nurse Agus KMKes, moderator Dr. Bidasari pemaparan. Kami juga berterima kasih kepada atas materinya. Materi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Ratu Nurtika. Pada dari Ratu Nurtika, saya persilahkan. Baik, mungkin untuk Ibu Agustina, saya izin live karena saya masih ada sosialisasi di kampus lain. Terima kasih Ibu Agustina. Terima kasih dosen-dosen yang lain dan teman-teman moderator ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, lanjut panitia, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi kita beralih ke materi selanjutnya tentang narkoba, tata tertib, lalu lintas, korupsi, Bhinneka Tunggal Ika, pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme yang dibawakan oleh Kapolsek Bacukiki Bapak AKP Paulus Kasno. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Oke, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari panitia untuk saya selaku Kapolsek Bacukiki untuk membawakan materi dalam rangka ospek di Akbar Fatimah ini. Tentunya itu semua karena satu jalinan silaturahmi, jalinan komunikasi yang
sudah terjalin dengan baik antara khususnya saya dengan rekan panitia dari Akbar Fatimah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas menjadi mahasiswa di Akbar Fatimah. Kepada para mahasiswa, tentunya itu merupakan satu kebanggaan yang sangat luar biasa karena banyak yang menginginkan untuk bisa masuk menjadi mahasiswa di Akbar Fatimah, tapi saudara-saudara mahasiswa ini sudah menjadi mahasiswa. Tentunya ini jadikan satu motivasi sehingga dengan harapan kegiatan belajar mengajar di Akbar Fatimah menjadi lebih baik dan bisa terselesaikan dengan baik dan lancar, tentunya itu harapan. Terima kasih. Untuk saya akan membawakan materi narkoba, tata tertib berlalu lintas, korupsi, Bhinneka Tunggal Ika, pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ini merupakan satu materi yang dalam kehidupan keseharian yang sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita bersikap tindak di dalam bermasyarakat. Kalau kita berbicara dengan narkoba, saya minta untuk dimunculkan untuk materi narkoba. Next. Dari ya, lanjut. Kita semua paham situasi di negara kita pada akhir-akhir ini, utamanya bagaimana menghadapi para bandar narkoba baik internasional, nasional maupun di wilayah kota kita, kota Parepare yang tercinta ini, tentunya kita sangat prihatin dengan situasi maraknya narkoba yang berkembang, yang beredar di lingkungan masyarakat kita. Nah, itu juga yang mendorong saya untuk bersedia untuk memberikan gambaran atau pemahaman mengenai narkoba di dalam pembekalan terhadap mahasiswa Akbar Fatimah ini. Secara langsung yang kita rasakan, utamanya di kota Parepare, nanti kaitannya dengan materi akan kita lanjutkan, ini untuk memberikan satu motivasi. Ini sudah ada satu perkembangan berkaitan dengan bagaimana para bandar narkoba ini mengubah satu cara atau mengubah satu bentuk narkoba, utamanya kaitannya dengan peredarannya maupun dengan merubah bentuk atau jenis narkoba yang dulunya katakanlah misalkan dari sabu-sabu itu berbentuk kristal, ini baru-baru ini di Polres Parepare ditemukan jenis baru dari jenis narkoba tapi berbentuk cair. Ya, ini bahkan ini tadi barusan
kenapa ini saya informasikan supaya kita menjadi paham kaitannya dengan perkembangan narkoba, utamanya di Kota Parepare, nasional Indonesia pada umumnya, itu ternyata sekarang ini sudah ada jenis baru dari sabu-sabu, psikotropika, jenis cair. Yang kemarin itu ditemukan, ditangkap dari Direktorat Narkoba Polres Parepare, jenis liquid, yaitu cairan sabu-sabu. Nah, tentunya ini sama-sama menjadikan satu keprihatinan bagi kita semua, untuk utamanya bagi para mahasiswa yang notabene berkecimpung dalam kesehatan, keperawatan. Nah, tentunya hal yang demikian bisa menjadikan atensi sehingga menjadikan satu gambaran bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan dan berhati-hati dalam pemberian nasihat atau pemberian larangan terhadap masyarakat dari narkoba ini. Nah, tentunya itu semua kalau bukan dari kita semua, utamanya keikutsertaan dari kepolisian, dari para mahasiswa, dengan para masyarakat. Nah, itu tentunya komitmen dari pemerintah, utamanya dari Presiden Jokowi maupun dari kepolisian, tentunya tidak akan bisa tercapai tanpa secara masif seluruh komponen bangsa ini memerangi narkoba. Itu mengawali dari berbicara berkaitan dengan narkoba. Lanjut. Next, Pak. Lanjut, next. Nah, kita kalau berbicara narkoba tentunya berbicara kaitannya dengan aturan atau perundang-undangan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba itu kalau menurut pengertiannya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai ke rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Next. Lanjut. Lanjut. Nah, tentunya narkoba ini dalam penggolongan pengguna itu dapat dibedakan menurut usia. Tentunya yang paling produktif adalah bagi remaja atau paling tidak yang sudah memasuki dewasa. Nah, kenapa ini perlu juga ditekankan kaitan dengan para remaja untuk terus kita pantau, karena pada dasarnya adalah masih mencari jati diri atau masih mencari identitas untuk mengetahui segala sesuatu yang mungkin dari faktor lingkungan maupun yang mempengaruhi atau faktor keluarga yang memang kurang peduli terhadap anak-anak remaja ini, sekaligus apalagi
kalau dari secara individunya itu rasa ingin tahunya tinggi, tentunya itu akan menjadi lebih cepat terpengaruh. Nah, tentunya bagi lingkungan, keluarga maupun kita semua, utamanya kaitannya dengan adik-adik mahasiswa, tentunya kita harus bisa menjaga itu, bisa memberikan satu pemahaman bagaimana dalam keluarga yang dalam hubungan anak, saudara, keluarga, dan lain sebagainya, dan lingkungan itu bisa memberikan satu kontribusi sehingga adik-adik remaja kita tidak begitu mudah terjerat dalam lingkaran narkoba. Lanjut. Penggolongan narkotika berdasarkan hukum atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 127. Golongan pertama itu dilarang digunakan dalam pengobatan ataupun layanan kesehatan, digunakan secara terbatas untuk penelitian atas rekomendasi dari Menteri Kesehatan dan sanksi pidananya dalam 4 tahun. Golongan 2 digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, bisa menyebabkan ketergantungan, sanksi pidana 2 tahun. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan ringan, sanksi pidana 1 tahun. Nah, dalam hal ini kenapa ini saya munculkan, ini berkaitan erat dengan dari dunia kedokteran maupun kesehatan, keperawatan. Nah, karena bersentuhan langsung kaitannya dengan penggunaan obat. Nah, tentunya nanti apabila dari saudara-saudara, rekan mahasiswa yang nanti pada saatnya sudah pengabdian dalam dunia kesehatan, tentunya harus mengerti betul bagaimana narkoba ini bisa digunakan sesuai dengan keperuntukannya. Ya, sesuai dengan keperuntukannya. Jadi kalau memang itu digunakan untuk pengobatan, ya harus digunakan dalam pengobatan. Tapi jangan sampai disalahgunakan untuk katakanlah memberikan kepada orang yang bukan keperuntukannya. Lanjut. Nah, apa saja yang tergolong dalam narkoba? Tadi lanjut. Yang tergolong dalam narkoba yaitu ini sabu-sabu yang berbentuk kristal. Tentunya mempunyai karakteristik sabu-sabu ini mempunyai sifat apabila pengguna ini sudah mengkonsumsi, ini akan timbul gairah yang berlebihan, rasa senang, susah tidur, insomnia, hilang nafsu makan. Makanya para pengguna narkoba ini biasanya kurus, biasanya daya tahan tubuh semakin melemah, dan biasanya orang ini
cuek, semacam begitu. Tadi yang saya informasikan bahwa baru-baru ini di Polres menemukan jenis baru sabu-sabu yaitu cair. Bahkan tadi dari teman-teman saya menghadiri upacara pemberian sebagai informasi, pemberian penghargaan kepada teman-teman di Direktorat Narkoba, penghargaan dari Kapolres barusan selesai tadi, itu karena dapat menemukan sabu-sabu jenis baru yaitu bentuk cair, dan itu kalau dinominalkan sekitar 1 miliaran, dan terus juga dapat menemukan lagi hampir 1 kilo itu jenis sabu-sabu juga tapi yang kristal. Kenapa ini benar-benar menurut saya kita harus paham, utamanya para mahasiswa, karena benar-benar peredaran ini sudah luar biasa, utamanya yang di Kota Parepare ini. Nah, tentunya utamanya saya sangat prihatin sekali. Ya, itu jenis sabu-sabu. Lanjut. Next. Ya, ini jenis ganja. Maaf Pak. Ganja ini, ya? Maaf, waktunya sisa 5 menit lagi. Hah? Cepat sekali. Kalau begitu, ya begini aja. Oke. Terima kasih. Untuk beberapa hal, sabu, ganja, ekstasi, heroin, putau, musro ini dari jenis jamur. Terus yang tidak kalah anunya adalah inhalen ini anak-anak yang kebiasaan yang kebiasaan menghisap lem itu. Ya, selanjutnya kita berkaitan dengan narkoba, sebenarnya saya ingin banyak sekali. Ya, selanjutnya kita masuk di lalu lintas. Ya, untuk narkoba kita cukupi, kita masuk di lalu lintas. Masuk di lalu lintas. Ya. Lanjut, tata tertib berlalu lintas. Ya, etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan ataupun tanpa memakai jalan yang dapat mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Nah, ini ada cerminan bahwa pada suatu negara adalah ditentukan atau dipengaruhi dari bagaimana masyarakat mentaati berlalu lintas. Nah, tentunya sebagai mahasiswa harus menjadi unsur terdepan untuk taat berlalu lintas. Paling tidak kita bisa menyumbangkan apa yang kita bisa lakukan dalam berlalu lintas, sehingga paling tidak mengurangi risiko-risiko kecelakaan, baik itu yang merugikan jiwa, harta benda, maupun bentuk-bentuk lain yang ditimbulkan dari kecelakaan. Ya, lanjut kita masuk di materi korupsi. Ya, di korupsi saja langsung. Yang penting kita langsung di aja. Ya, korupsi itu adalah merupakan satu perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Nah, di sini sebenarnya
korupsi itu sendiri kalau dalam bentuk perbuatannya itu jelas-jelas sudah melanggar hukum, dalam artian sudah bentuk perbuatan. Tapi sebenarnya korupsi itu muncul atau berada pada diri pribadi, kebiasaan pribadi kita masing-masing. Ya. Nah, dalam kehidupan yang tentunya dalam keluarga yang harmonis, dalam keluarga yang menjunjung kehidupan tata tertib, sopan santun, dan sebagainya, itu sudah merupakan satu bentuk mengupayakan bagaimana seorang tadi, keluarga tadi, untuk tidak terbiasa dalam kehidupan yang korupsi. Ya, tapi kalau sudah bentuk perbuatan, nah tentunya itu sudah merupakan satu pelanggaran hukum yang merugikan negara, merugikan keuangan negara. Nah, tentunya itu semua kita semua mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga pribadi kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, menjaga di lingkungan perkuliahan kita, untuk tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tadi misalkan kebusukan, ya, kejahatan, penggelapan, keinginan untuk memiliki sesuatu orang lain dengan melanggar hukum dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut ke Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kalau kita berbicara menyangkut masalah Bhinneka Tunggal Ika, atau ini berkaitan erat dengan kebinekaan, keberagaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun dalam kehidupan keseharian kita. Kita tidak menutup mata dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita itu tidak bisa menolak, tidak bisa menutup mata, tidak bisa mengingkari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan kita beragam, pluralisme, atau beraneka ragam, atau berbeda-beda. Kalau di Indonesia ini jelas tidak mungkin kita mengingkari itu semua. Karena baik suku, agama, terus dari bahasa, dari etnis, dan sebagainya, itu hidup bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, tentunya itu tidak bisa kita hanya katakanlah menginginkan memaksakan kehendak dan lain sebagainya, karena kita adalah tadi negara ini terbentuk dari keberagaman. Kehidupan ini bentuk dari dulu sampai sekarang karena memang dari keberagaman, dari keanekaragaman, baik suku, etnis, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini harus sama-sama kita jaga, karena itu merupakan suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus kita sama-sama menjunjung tinggi, saling menghargai, saling hidup berdampingan tanpa harus ada pemaksaan kehendak. Itu karena waktunya betul-betul kejar-kejaran, sehingga penyampaiannya pun juga harus berkejar-kejaran. Oke, sekarang masuk di pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ya, lanjut.
kalau kita berbicara menyangkut masalah radikalisme, tadi sudah saya sentuh sedikit kaitannya dengan intoleransi. Tentunya intoleransi tadi bahwa kita harus saling menghargai. Nah, tapi dalam radikalisme dan terorisme itu karena adanya satu pemangsasan kehendak, satu paham yang menginginkan dari satu kelompoknya atau dari satu golongannya bahwa dalam dirinya sajalah yang mungkin yang harus dia dengar, yang mungkin harus dari dirinya lah yang benar, atau dari dirinya lah yang menguasai, atau dari dirinya lah yang paling hebat dan lain sebagainya. Tentunya untuk di kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pemahaman yang demikian itu harus kita jauhkan, utamanya kepada kita semua yang nantinya generasi muda, generasi lulusan Akper, Fatima yang harus mempunyai kontribusi dalam pencegahan ini. Radikalisme satu pemahaman yang sangat radikal, yang sangat pemaksaan, sehingga menimbulkan satu tindakan teroris. Ya, kalau itu sudah berwujud itu berarti sudah berhadapan dengan aturan hukum dan perundang-undangan, utamanya kaitannya dengan kehidupan bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, tentunya lebih-lebih dari kami, dari kepolisian, kaitannya dengan radikalisme dan terorisme ini, itu menjadikan satu atensi, karena kita adalah petugas terdepan untuk melakukan pencegahan terhadap paham-paham yang demikian. Karena kita semua, utamanya kepolisian, itu tetap berkomitmen menjaga kebersamaan, menjaga keberagaman, menjaga persatuan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu merupakan satu kesepakatan bersama untuk bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Itu dari saya berkaitan dengan materi yang dipercayakan kepada saya untuk membawakan materi 5 materi dalam tempo 40 menit, sehingga hanya saya isi kaitannya dengan ceramah, himbauan, atau kaitannya dengan bagaimana untuk bersikap, berperilaku bersama dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan berguna untuk para mahasiswa di Akper Fatima, untuk baik itu masih dalam pendidikan maupun nanti apabila sudah mengabdikan diri ke masyarakat. Itu dari saya. Mungkin apabila ada sesuatu hal kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, saya serahkan kepada panitia apabila ada pertanyaan. Tapi kalau tidak, karena waktunya mungkin sudah melebihi atau kurang, karena saya juga tidak kontrol waktu ini, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Polres Kasno. Maaf sebelumnya Bapak karena waktu pas hari ini hari Jumat, jadi nanti ada sholat Jumat, kemudian sudah Bapak masih ada pemateri lain, jadi kita mempersingkat waktu. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak, padahal materi Bapak ini bagus-bagus soal narkoba, soal pencegahan intoleransi, soal radikalisme dan terorisme. Terima kasih Bapak atas materinya. Nanti kita bisa bagikan materinya ke mahasiswa baru Akper Fatima. Ya, satu hal saya terima kasih kembali atas segala kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi dari Bapak AKP Paulus Kasno. Kemudian saya alihkan ke MC kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratu Novita sebagai moderator dan Bapak AKBP Paulus Kasno atas pemaparan materinya. Terima kasih, Pak. Materi selanjutnya akan dipandu oleh moderator yaitu Dewi Karmila. Kepada Saudari Dewi Karmila, saya persilahkan. Oke, kita icebreaker sebentar sambil mungkin Kak Hermawan untuk memberikan icebreaking sedikit, peregangan sedikit. Silakan. Oh, mulai enggak? Jadi untuk merelaks beberapa menit untuk masuk lagi ke materi selanjutnya. Harap kita merefleks otak sejenak guna agar selanjutnya nanti apa materi yang akan dipaparkan itu akan lebih lancar menerima materi. Apalagi ini jam berapa? Yang lain nanti boleh dipersilakan untuk izin dan yang lainnya boleh lanjutkan dengan istirahat nantinya. Jadi harap kita tunggu dulu materi selanjutnya. Oke, peregangan sedikit. Saya juga capek. Ini host ya? Host ini? Yo, selamat siang semua. Pak. Baik, kita akan main games untuk refresh sedikit otak toh biar tidak terlalu tegang. Main mungkin saja main itu yang tebak gaya. Misalnya toh panitia nanti kayak gerakan nih baru apa nanti adik-adiknya nanti yang jawab nih. Bukan mulai kayak sebut kata pakai mulut tapi kayak gerakan. Yang tahu aku Kak, yang peragakan nih. Peragakan gitu. Aku mau peragakan ini. Kita main
game apa yang bagus-bagus ya, kelihatan tuh gerakannya. Di sini nanti panitianya nanti yang kasih gerakan, terus adik-adik yang jawab gerakan apa yang dikerjakan oleh kakak panitia. Kakak panitia. Sini. Apa pertama? Anu. Sebaiknya ini kata perasaan. Perasaan. aduh ini udah kah? Nana, saya tebaki ini. aku pakai bedak lagi potong saya sambil pakai makeup. Aku cakin hati aku potong pipi pakai skincare. Aku cakin hati aku MC lanjut. Lanjut dulu. Kita lanjut dulu deh, gamenya di jeda dulu. Lanjut dulu. Serang sekali sama. Kita tadi mana kita taruh? Ini biasa sebenarnya. Itu. Wow.